Ini adalah Honda Brio, salah satu mobil terlaris dan jadi salah satu mobil favoritnya orang Indonesia selain Toyota Avanza dan Kijang Innova. Dan di video kali ini kita bakalan bahas sejarah dari si Honda Brio ini di Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di Bansos, bahasan otomotif suka-suka. Di sini kita bakal bahas hal otomotif, khususnya mobil yang ada dan dijual di Indonesia. Honda Brio merupakan sebuah mobil berjenis city car yang berkapasitas 5 penumpang serta berpenggerak roda depan. Arti nama Brio sendiri diambil dari bahasa Italia yang berarti ceria dan bersemangat. Mobil ini sendiri dibuat oleh Honda, perusahaan otomotif asal Jepang. Nah, sejarah Honda Brio di Indonesia. Honda Brio sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 2012 dengan bentuk desain seperti ini. Bentuk desainnya ini terlihat kecil dan kompak, ciri khas city car sekali tapi tetap berusaha tampil sporty. Dengan bentuk desain seperti ini membuat si Brio ini banyak disukai, tapi banyak juga yang kurang menyukai bentuk desainnya. Bagi mereka yang kurang menyukai bentuk desainnya, desain si Brio ini kurang bisa diterima oleh mata karena bagian belakangnya yang benar-benar rata dan sekilas kalau dilihat dari bagian samping mirip dengan setrika. Tapi bagi mereka yang menyukai desain si Brio, bentuk desainnya ini terlihat istimewa karena bagian belakang bagasinya yang sudah full kaca membuat si Brio ini terlihat tampil beda jika dibandingkan dengan para rival-rival di kelasnya. Ya karena cuma si Brio ini yang punya. Dan bentuk desain dari si Brio ini mengingatkan kita dengan desain pendahulunya, yakni Civic Wonder, sepuh dari si Honda Brio. Saat pertama kali didatangkan, si Brio ini diimpor langsung dari Thailand dengan dua pilihan varian, yakni varian Brio bermesin L12B 1200cc dan L13A 1300cc, dimana untuk Brio 1200cc mampu menghasilkan tenaga 88 HP, sementara Brio 1300cc mampu menghasilkan tenaga 99 HP dengan dua pilihan transmisi, yakni manual 5 percepatan dan juga otomatis 5 percepatan serta berpenggerak roda depan. Nah, pada awal kedatangannya di Indonesia, si Brio ini ditujukan untuk bermain di kelas city car, sementara untuk kelas LCGC belum ada penghuninya. Ya ini wajar saja karena kelas LCGC belum dibuka. Kelas LCGC sendiri baru dibuka pada tahun 2013. Nah, bagi yang belum tahu, LCGC adalah singkatan dari Low Cost Green Car, mobil murah dengan emisi rendah program dari pemerintah. Nah, singkatnya pemerintah Indonesia membuka kelas mobil baru ini agar nantinya kendaraan mobil bisa dimiliki oleh semua kalangan rakyat Indonesia, bukan cuma kalangan atas saja. Nah, setelah kelas LCGC dibuka, sudah ada beberapa mobil yang siap bermain di dalamnya, seperti Duo Astra, Agya dan Ayla. Lalu ada Datsun Go Panca dan Suzuki Karimun Wagon R, yang mana bentuknya nggak ada wagon-wagonnya. Melihat adanya kelas baru ini, si Honda Brio pun gak mau kalah dengan melakukan penggandaan diri, maka muncullah si Brio Satya yang merupakan Brio versi light karena mengalami downgrade speknya. Nah, downgrade ini dimaksudkan agar si Brio Satya bisa ikut bermain di kelas LCGC tentunya. Sementara untuk kelas city car-nya sendiri, Honda Brio meluncurkan varian Brio Sport bermesin 1300cc dengan corak cat yang berbeda dengan varian Brio Satya. Hal ini bertujuan untuk tampil beda tentunya. Oh ya, dan si Brio Sport ini masih berstatus CBU atau impor utuh dari Thailand.
Lanjut ke part 2 tahun 2016 maksudnya, di mana Honda Brio mendapatkan facelift atau penyegaran, di mana si Brio mendapatkan stop lamp baru, bumper baru, grill baru, dan dashboard yang baru juga, yang mana model dashboardnya ini bisa kita jumpai di mobil Honda lainnya. Salam satu dashboard. Dan tak lupa sudah menggunakan bahasa desain baru Honda kala itu, solid wing face. Nah, di tahun ini juga Honda Brio mempunyai varian baru, yakni Brio RS, yang merupakan singkatan dari road selling. Nah, varian RS ini bisa kita temukan di mobil Honda lainnya juga, dan biasanya menjadi varian tertinggi dari mobil Honda yang dijual di Indonesia. Varian Brio RS ini dihadirkan untuk menggantikan varian Brio Sport yang telah disuntik mati karena masih berstatus CPU, berbeda dengan Brio RS yang sudah berstatus CKD meskipun mengalami downgrade di bagian mesin yang hanya menjadi 1200 cc, yang mana mesinnya juga plek-ketiplek dengan Brio Satya, jadi tidak ada perbedaan mesin di antara mereka berdua. Yang beda tentu saja di bagian perintilan aksesoris dan kelasnya, serta emblem RS yang lebih bergengsi tentunya. Nah, 2 tahun berikutnya yakni 2018, Honda Brio mendapatkan update besar yang menjadikannya masuk ke generasi kedua. Di generasi yang kedua ini, Honda Brio memiliki bentuk desain yang berbeda dengan generasi sebelumnya, yang rata dan mirip dengan setrika. Di generasi yang kedua ini, bentuk si Brio jadi lebih proporsional. Bagian belakangnya mengalami banyak perubahan dan tidak lagi rata seperti generasi sebelumnya, membuat bagasi dan baris keduanya sedikit lebih lega. Dan tampilan bagian depannya jadi makin stylish dan keren dengan memakai muka si Honda Mobilio yang memang masih satu basis dengan si Brio. Nah, meskipun sudah memasuki generasi yang baru, sayangnya si Brio ini masih memakai platform dan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya. Di tahun ini juga Honda Brio masih dijual dalam 2 varian saja, yakni Brio RS dan Brio Satya, yang mana perbedaan di antara mereka berdua masih sama seperti sebelumnya, yakni aksesoris dan emblem RS yang nambah gengsi tentunya. Oke, ke tahun 2021, Honda Brio tidak mengalami perubahan tapi malah menambah varian, yakni Brio Urbanite atau ya apa ini. Nah, berbeda dengan Brio RS dan Brio Satya, Brio Urbanite ini jauh lebih banyak aksesorisnya dibandingkan mereka berdua, dan hal ini membuat Brio Urbanite tampil lebih sporty, racing, dan sangat racer sekali. Tapi sayangnya tampilan racingnya ini tidak didukung oleh mesin dan platformnya, karena mesin dan platform yang digunakan oleh Brio Urbanite ini plek-ketiplek dengan Brio RS dan Brio Satya, membuat si Brio Urbanite tidak sebanding dengan tampilannya, yang membuat Brio Urbanite ini akhirnya mendapatkan banyak sekali kritikan karena tampilan tidak sebanding dengan performanya. Namun 1 tahun kemudian, Brio Urbanite lagi dan lagi mendapatkan penyegaran, di mana dia mendapatkan spoiler segede tiang jemuran, yang mana hal ini membuatnya kembali mendapatkan banyak kritikan karena tampilannya sekali lagi tidak sebanding dengan performanya. Meskipun demikian, Brio Urbanite tetap mencatatkan penjualan. Ya, hal ini sebenarnya cukup membingungkan karena untuk apa Brio Urbanite ini diciptakan. Tapi kebingungan ini tidak berlangsung lama. 1 tahun kemudian, yakni 2023, Honda Brio Urbanite telah disuntik mati dan tidak memiliki pengganti. Sementara untuk Brio RS dan Brio Satya kembali lagi mendapatkan facelift atau penyegaran.
Di facelift yang baru ini, si Brio mempunyai tampilan baru, yakni grill depan yang semakin membesar dan mendapatkan bumper depan model baru juga. Tapi untuk bagian lainnya masih sama saja dan tidak ada perbedaan dengan versi sebelumnya. Sementara untuk tahun 2024, nah itu dia sejarah dari si Honda Brio dari awal masuk ke Indonesia sampai sekarang atau saat video ini dibuat maupun ditayangkan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video bansos yang selanjutnya.